Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sri Gatot Priyadi. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Harwanto MH. Yang terhormat Bapak Insinyur Izzuddin. Yang terhormat Bapak Alpian Adi Surya SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP SMA Insan Cendekia Baru. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid SMP SMA Insan Cendekia Baru. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita. Di antaranya yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita semua bisa berkumpul dalam acara MPLS 2020 dengan mengusung tema Five Tastic. Salawat beserta salam, marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Insan Cendekia. Yang keempat, sambutan ketua yayasan. Yang kelima, sambutan kepala sekolah dan serah terima murid baru tahun pelajaran 2020-2021. Yang keenam, prakata perwakilan orang tua murid. Yang ketujuh, pengenalan guru dan pemaparan program sekolah. Yang kedelapan, doa. Yang kesembilan, penutup. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita buka acara pagi hari ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Bapak Nurholis Abdullah SOR. Kepadanya kami persilahkan. Dia mau muncul muka, melihat laptop, mau muncul mukanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun
الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya
dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, dan orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tapi barang siapa mencari di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Maka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk berbentuk lain. Maha suci Allah, Maha pencipta lagi yang maha paling baik. Kemudian setelah itu, sungguh kamu pasti mati. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan kembali dari kuburmu pada hari kiamat. Dan sungguh kami telah menciptakan 7 lapis langit di atas kamu, dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurholis Abdullah. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Insan Cendekia. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Yayasan kepada Bapak Dr. Andes Sri Gatot Priyadi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa selenggarakan acara penerimaan murid baru sebagai salah satu rangkaian acara PSB tahun 2020-2021. Yang saya hormati orang tua, wali murid, siswa SMP SMA Insan Cendekia Boarding School Sentul, dan anak-anakku sekalian. Tahun ajaran ini adalah tahun ajaran yang istimewa buat kita semua. Yang kami rasakan di sini bahwa sedianya acara serah terima murid mestinya langsung, tapi karena kondisi tidak memungkinkan, kita lakukan dengan cara online. Nah, untuk itulah tidak mengurangi rasa hormat dan kekhusukan acara kita. Kami berharap acara demi acara kita selesaikan dengan baik. Dan kami ucapkan selamat datang di SMP SMA Insan Cendekia Boarding School Sentul kepada seluruh orang tua dan anak-anakku sekalian. Kami ingin sedikit memberi pesan kepada khususnya anak-anak, karena kedepannya kita belum bisa ketemu langsung, mohon nanti seluruh proses yang dikendalikan oleh sekolah dari sekolah ini untuk diikuti, dan kami berharap orang tua untuk mensupport putra-putrinya dan selalu berkomunikasi dengan sekolah, bisa lewat wali kelas atau wali asrama terkait dengan seluruh kegiatannya. Harapan saya semoga kegiatan kita sekalipun online kita bisa maksimalkan seluruh rangkaian kegiatan proses KPM. Dan kita juga berdoa semoga wabah COVID-19 segera usai, sehingga kalau hitungan-hitungan itu sampai Desember, tapi moga-moga nanti kalau kita bisa berdoa lebih khusyuk lagi, bisa September kita masuk, sehingga nanti kita bisa berkumpul kembali di sini dan seluruh kegiatan menjadi kegiatan yang normal. Terima kasih kepada Ibu Sarah yang hari ini sempat hadir dalam serah terima hari ini dalam rangkaian kegiatan ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah dan serah terima murid baru tahun pelajaran 2020-2021 kepada Bapak Dr. Andes Harwanto MH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur tidak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat sampai dengan detik ini kepada kita semua. Nikmat sehat, bisa bangun di pagi hari, tetap Islam, tetap iman, dan tidak lupa kita sanjungkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga sampai pada kita semuanya syafaatnya di hari akhir. Pertama-tama saya sampaikan yang saya hormati Ketua Yayasan, kemudian pada orang tua yang mewakili Bu Sarah dan putranya, teman-teman guru yang saya hormati. Saya
akan menyampaikan beberapa hal atas nama sekolah kepada orang tua. Dan tidak lupa yang saya hormati sekali untuk pagi hari ini, yaitu Bapak Ibu orang tua yang sekarang ada di rumah dan mengikuti acara ini dengan setia. Mudah-mudahan bisa sampai akhir kita bisa lancar dengan model seperti ini. Bapak Ibu dan anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, pada hari ini kita mengadakan acara pembukaan MPLS untuk di SMP SMA Insan Cendekia Boarding School di Sentul, sekaligus penerimaan siswa. Pertama-tama ingin kami sampaikan kepada orang tua adalah ucapan terima kasih karena Bapak Ibu telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya kepada kami. Semoga yang diniatkan baik kita semua akan berakhir baik juga di akhirnya. Harapan kami adalah kepercayaan yang diberikan itu tetap ada kepada kami semua, sehingga kami bisa menjalankan dengan lebih kuat, lebih sehat, lebih baik untuk memberikan yang terbaik untuk putra-putri Bapak Ibu semuanya. Itu harapan dari kita semua. Bapak Ibu dan anakku sekalian, pada pagi hari ini kita menyelenggarakan serah terima, dan untuk awal-awal walaupun oleh negara bahwa di semester ini kita harus dengan belajar dari rumah BDR, tetapi kita mengikuti apa yang diberlakukan oleh pemerintah. Apabila nanti pada bulan September atau Agustus Bogor itu sudah menjadi kabupaten yang statusnya hijau, mungkin lebih dari 2 minggu atau 1 bulan, maka kita bisa mendatangkan putra-putri semua dari kelas 7 sampai dengan ke-12 untuk kita bisa belajar secara bergantian 2 minggu sekali di sekolah. Itu harapan kita, maka kita berdoa bersama, semoga COVID-19 ini bisa segera kita atasi. Artinya kalau kita harus menghilangkan tidak mungkin, karena itu sudah hadir. Tugas kita adalah mengendalikan dan kita mampu untuk mengatasi. Sehingga nanti kita bisa untuk bertemu lagi sampai di tahun depan kita bisa secara normal untuk pembelajaran seperti biasanya. Itu harapan kita Bapak Ibu. Untuk program proses pembelajaran yang akan disampaikan oleh rekan-rekan, baik dari pembinaan di asrama maupun pembinaan kurikulum di sekolah. Yang jelas, untuk mulai bulan ini sampai dengan Agustus, kita sudah mencantangkan 2 bulan ini adalah dengan daring atau belajar dari rumah. Jadi mohon Bapak Ibu untuk ya bersabar sebentar untuk belum sampai di asrama, karena memang kita tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Jadi sebenarnya secara physically gitu kita bisa untuk mendatangkan, tetapi secara aturan main dan kemudian perkembangan di daerah sekitar kami masih belum bisa memungkinkan untuk mendatangkan putra-putri ke dalam asrama. Itu yang menjadi alasan sehingga kami menetapkan mengikuti aturan pemerintah, maka 2 bulan ini sambil sosialisasi kita tetap belajar dari rumah sampai nanti ada pemberitahuan dari pemerintah. Itu Bapak Ibu, saya kira tidak banyak. Yang pertama saya sampaikan berikutnya adalah selamat datang di kampus SMP dan SMA Insan Cendekia. Semoga nanti betah ya, Pak Marsa ya kalau nggak salah. Sementara di rumah dulu lah, masih sama Ibu sama Bapak di rumah, kita belajar bersama rekan-rekan guru yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa nanti sampai pada waktunya kita bisa berkumpul di asrama. Demikian Bapak Ibu sekalian, sambutan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Acara selanjutnya yaitu serah terima murid baru tahun pelajaran 2020-2021 kepada Ibu Sarah. Kami persilakan. Dengan penyerahan acara simbolis ini, saya selaku orang tua menyerahkan anak saya kepada sekolah untuk selanjutnya dapat dibimbing dan dididik sebagaimana mestinya. Dan saya percayakan sekolah Insan Cendekia untuk menjadi madrasah lanjutan untuk anak saya. Terima kasih Ibu. Dan secara resmi, sebagai perwakilan saya terima putra putri Bapak Ibu semua. Semoga setelah di dalam dan seterusnya bisa menjalankan semua proses yang ada di sini dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu prakata perwakilan orang tua murid. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Insan Cendekia Baru Bapak Dr. Andes Sri Gatot Priyadi dan jajarannya, Kepala Sekolah Insan Cendekia Bapak Alfian Adi Surya SPD dan Bapak Dr. Andes Hewanto MH, Bapak dan Ibu Guru beserta karyawan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat sehingga selawat tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Berbicaranya saya di sini sebagai perwakilan para orang tua atau wali siswa kelas 7 dan 10 untuk menyerahkan dan mempercayakan anak-anak kami didik sebagaimana mestinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pengenalan guru dan pemaparan program sekolah kepada Bapak Alfian Adi Surya SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Bapak Sri Gatot Priyadi selaku Ketua Yayasan Insan Cendekia Baru, Bapak DRS Herwanto MH dan serta Bapak Isudin. Yang kami hormati pula Bapak dan Ibu guru sekalian, serta para Bapak Ibu wali murid yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu secara tatap muka maupun virtual dalam rangka sosialisasi program SMP SMA Insan Cendekia Boarding School tahun ajaran 2020-2021. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti.
Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memaparkan beberapa program SMP SMA Insan Cendekia Boarding School yang akan dijalankan pada 1 tahun ke depan, yaitu tahun ajaran 2020-2021. Namun ada sedikit yang berbeda pada tahun ajaran ini karena adanya pandemi COVID-19, maka pembukaan tahun ajaran baru 2020-2021 akan dimulai secara daring atau dalam jaringan, atau kita lebih familiar dengan online seperti itu. Adapun kami menerapkan kebijakan tersebut berdasarkan surat keputusan tentang pedoman belajar dari rumah dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nomor 423/9614/Disdik tertanggal 30 Juni 2020 yang memberikan pertimbangan dan keputusan kepada sekolah untuk memutuskan sekolah mengambil langkah yang paling terbaik atau yang paling baik bagi anak-anak dan semua sivitas akademika. Jika secara ekonomi baik sekolah maupun siswa mampu untuk menyelenggarakan KBM secara daring, maka itu lebih dianjurkan. Hal ini juga didasarkan pada survei yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dari bulan Maret sampai dengan Juni, yang menyatakan bahwa 61,7% anak-anak SMP dan SMA untuk pembelajaran daring hanya mampu belajar maksimal 4 jam dalam 1 hari. Oleh sebab itu, berdasarkan keputusan dan survei ini, kami mengambil langkah bahwa setiap harinya nanti anak-anak akan belajar mulai pukul 7.30 dan berakhir pada pukul 11.30. Hal itu untuk mata pelajaran akademik. Sedangkan untuk yang rutinitas harian nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kepala Asrama. Adapun untuk kontrol siswa akan dilakukan oleh 4 pihak. Yang pertama, guru mata pelajaran, wali kelas, kemudian wali asrama, dan orang tua. Nah, adapun media komunikasi yang akan kita bangun melalui grup WhatsApp yang terdiri dari 2 grup. Yang pertama dengan orang tua dan yang kedua adalah dengan anak-anak. Baik, langsung saja akan saya paparkan untuk program dan bagaimana teknis pembelajaran selama masa pandemi ini. Apaan sih? Di slide dibesarkan, Pak. Baik, sampai dengan menunggu keputusan berikutnya dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, konsep belajarnya adalah diberi judul dengan BDR atau belajar dari rumah. Seperti itu. Nah, yang akan kita gunakan di SMP SMA Insan Cendekia Boarding School adalah melalui 2 aplikasi secara umum, yaitu yang pertama Zoom, kemudian yang kedua adalah Google Classroom. Seperti itu. Jadi nanti anak-anak akan menerima kode kelas, kemudian ID dan password untuk Zoom. Akan dimulai pada tanggal 13 Juli atau besok hari Senin 2020. Kemudian, adapun untuk tata tertib siswa selama belajar dari rumah, siswa mempersiapkan laptop sangat dianjurkan
untuk laptop. Kemudian beserta dengan koneksi internet dan alat tulis selama proses pembelajaran. Kemudian berpakaian rapi atau berkemeja. Bagi siswa baru yang belum selesai proses menjahit untuk seragam, maka diperkenankan untuk menggunakan seragam dari sekolah sebelumnya. Kemudian yang berikutnya adalah hadir tepat waktu sesuai jadwal yang sudah kami share kepada grup orang tua. Kemudian dilarang menonaktifkan fitur video selama proses belajar berlangsung. Hal ini dimaksudkan supaya guru bisa mengontrol anak dan memastikan bahwa anak-anak tetap fokus pada proses pembelajaran. Kemudian jika berhalangan hadir, wajib mengirimkan surat ke wali kelas. Kemudian wajib mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal hingga akhir, kecuali izin. Yang terakhir adalah wajib menyelesaikan tugas yang diberikan guru berdasarkan batas waktu pengumpulan yang sudah disepakati bersama antara guru mata pelajaran dengan siswa. Berikutnya. Baik. Program berikutnya adalah klinik mata pelajaran. Klinik mata pelajaran adalah sebuah program untuk membantu anak-anak ketika anak-anak belum tuntas dalam kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang studi. Nah, klinik ini diberikan oleh guru mata pelajaran kepada anak yang bersangkutan secara private. Untuk apa? Tujuannya adalah meningkatkan hasil belajar sehingga mencapai target kompetensi yang telah ditetapkan. Adapun kegiatan klinik mata pelajaran dilakukan di sore hari di luar jam belajar sekolah yang sudah terjadwal dan kemudian adanya koordinasi antara anak-anak dan guru mata pelajaran. Sehingga ini berdasarkan kesepakatan mau pukul berapa seperti itu. Berikutnya. Klub Bidang Studi. Klub Bidang Studi merupakan program pengembangan bagi siswa yang berpotensi di akademik untuk Olimpiade. Sasarannya adalah siswa memiliki minat dan bakat di bidang studi tertentu berdasarkan rekomendasi guru mata pelajaran. Nah, adapun siswa yang nanti akan tergabung dalam klub bidang studi harus melalui proses seleksi yang diselenggarakan oleh guru mata pelajaran. Untuk bidang studi yang dibuka dalam klub bidang studi ini adalah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian matematika, IPA, fisika, kimia, biologi, kemudian IPS, ekonomi, dan geografi. Tujuannya adalah menggali potensi akademik siswa di bidang sains dan membina siswa yang berpotensi akademik di bidang sains secara terprogram sehingga sikap berkompetisi baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional. Kegiatan klub bidang studi dilaksanakan pada sore hari di luar jam pelajaran sekolah. Dan prestasi yang sudah kita peroleh di 2 tahun yang lalu adalah salah satu siswa SMP itu menjuarai Olimpiade Sains atau OSN cabang IPS itu sampai di provinsi seperti itu. Berikutnya PAS atau PAT dan PAT, penilaian akhir semester dan penilaian akhir tahun. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengevaluasi hasil belajar setiap semester dari anak-anak supaya nanti akan terlihat bagaimana perkembangan akademik anak. Berikutnya. Penjurusan ini dikhususkan untuk siswa SMA untuk memilih jurusan IPA ataupun IPS. Placement test ketentuannya diikuti oleh peserta didik baru kelas 10 SMA dan dilaksanakan pada serangkaian kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah yang insya Allah placement test akan dilaksanakan pada hari Kamis 16 Juli 2020. Adapun materi placement test terdiri dari 2 mata pelajaran yaitu matematika dan fisika
masing-masing 25 soal fisika dan 25 soal matematika. Penilaian placement test dilaksanakan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan dan hasilnya akan diserahkan kepada kurikulum untuk menjadi pertimbangan penjurusan IPA dan IPS. Selain placement test, yang menjadi acuan untuk penjurusan adalah minat anak-anak dan keinginan dari orang tua. Berikutnya, administrasi lomba ini bertujuan untuk mengakomodir anak-anak yang memiliki kompetensi di bidang lomba, di bidang tertentu, baik akademik maupun non-akademik, untuk kita fasilitasi supaya bisa berkompetisi di luar sekolah, seperti itu. Selanjutnya, ekstrakurikuler adalah program pembinaan kepada siswa yang diberikan oleh sekolah di luar program kurikulum untuk menunjang pencapaian tujuan sekolah dengan memberikan penyaluran minat, bakat, perluasan wawasan, serta kemantapan iman dan takwa melalui bentuk-bentuk kegiatan yang terencana. Sasarannya adalah seluruh siswa, kecuali kelas 9 dan kelas 12, karena kelas 9 dan kelas 12 sudah fokus untuk mempersiapkan ke jenjang berikutnya secara akademik. Pelaksanaan ekstrakurikuler akan dimulai pada bulan Agustus 2020 dengan pelaksanaan secara daring setiap minggunya. Jadi nanti untuk siswa baru kelas 7 dan kelas 10 akan ada form untuk memilih apa yang diinginkan ekstrakurikuler yang akan diikuti. Nah, untuk saat ini selama masa pembelajaran jarak jauh ini ada 5 ekskul yang kita buka. Yang pertama wajib, itu semua wajib diikuti oleh anak-anak. Untuk SMP adalah desain grafis dan SMA adalah sinematografi. Sedangkan untuk pilihannya ada musik, kaligrafi dan seni lukis. Untuk pelaksanaannya sendiri akan dilaksanakan setiap minggunya pada hari Sabtu pukul 10. Berikutnya, ERD atau English Reinforcement Day adalah bentuk program pengembangan bahasa Inggris yang diisi dengan berbagai kegiatan seperti membaca, menyimak, menulis, atau berbicara terkait beberapa topik dalam bahasa Inggris. Sasarannya adalah seluruh siswa SMP dan SMA Insan Cendekia Boarding School tanpa terkecuali. Jadi ini wajib untuk diikuti. Nah, secara periodik nanti akan mendatangkan native speaker agar pelaksanaan program ini dan peserta didik dapat berinteraksi secara langsung menggunakan bahasa Inggris. Dan insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 6 September 2020. Adapun follow up dari kegiatan IRD ini di tahun lalu, anak-anak yang tergabung dalam IRD ini diajak ke Kampung Inggris Pare di Kediri, Jawa Timur untuk tinggal di sana selama kurang lebih 1 minggu, berinteraksi menggunakan bahasa Inggris, bersosialisasi dengan masyarakat dan seterusnya. Berikutnya, masa pengenalan lingkungan sekolah yang saat ini sedang dilaksanakan atau yang dibuka, ini dikhususkan untuk peserta didik baru kelas 7 dan kelas 10 dengan tujuan meningkatkan pemahaman terhadap visi dan misi sekolah, mengenalkan siswa baru terhadap nilai-nilai etika, perilaku yang diterapkan di sekolah agar mudah beradaptasi dengan kegiatan belajar baru. Adapun pelaksanaan MPLS tahun 2020-2021 ini bertemakan Five Tastic ya, Five Tastic yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 15 Juli 2020. Berikutnya, peringatan Hari Besar Nasional untuk di semester ini sudah ada beberapa kegiatan yang sudah kita list. Biasanya kita menyelenggarakan kegiatan secara tatap muka.
atau offline seperti itu. Nah, untuk kali ini insya Allah akan kita selenggarakan secara online untuk peringatan hari besar dan kegiatan-kegiatannya. Seperti itu. Ada beberapa. Yang pertama peringatan HUT RI 17 Agustus 2020, kemudian bulan bahasa di bulan Oktober, kemudian diakhiri dengan peringatan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2020, berikutnya Hari Batik tanggal 2 Oktober 2020 dan Hari Pahlawan 10 November 2020. Jadi untuk di bulan Desember sudah masuk kepada evaluasi akhir semester. Berikutnya adalah program Sharing is Caring yang ditujukan sasarannya adalah seluruh peserta didik Insan Cendekia Boarding School sebagai pelaksana kegiatan. Adapun penerima bantuan adalah siswa di sekolah atau pondok pesantren yang membutuhkan. Jadi sharing is caring ini adalah suatu bentuk kepedulian yang kita tanamkan kepada anak-anak melalui kegiatan agar anak-anak peka secara sosial kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Pelaksanaan kegiatan sharing is caring dari tahun ke tahun itu biasanya dimulai dari penggalangan donasi dari orang tua maupun dari beberapa instansi yang sudah diajukan proposal oleh anak-anak, kemudian dikumpulkan di sekolah, kemudian di-packing oleh anak-anak dan didistribusikan oleh anak-anak sampai ke masyarakat atau orang yang membutuhkan. Nah, untuk sebelumnya, untuk kegiatan sharing is caring pada semester ini, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2020. Nah, insya Allah jika kondisinya masih seperti ini, maka akan dilaksanakan penggalangan donasi secara online, seperti itu. Berikutnya adalah estetik. Ini adalah salah satu kegiatan pentas seni tahunan atau pensi tahunan yang menjadi ciri khas dari Insan Cendekia Boarding School, di mana kegiatan estetik ini nanti akan didesain oleh anak-anak, seluruh anak-anak SMP maupun SMA. Kegiatannya meliputi 3 inti kegiatan. Yang pertama adalah IC Festival, yaitu lomba antar sekolah. Kemudian IC Galeri, itu adalah pameran seni karya siswa selama pembelajaran atau proses pembelajaran langsung, maka hasil produk yang dihasilkan oleh anak-anak itu dipamerkan dalam estetik ini pada IC Galeri. Kemudian ditutup dengan pentas seni yang biasanya dari tahun ke tahun itu menampilkan bintang tamu yang pertama, dan yang paling inti adalah penampilan dari anak-anak di setiap kelas, seperti itu. Sasarannya adalah seluruh peserta didik Insan Cendekia Boarding School sebagai panitia penyelenggara dan didampingi oleh guru. Kemudian tujuannya adalah melatih kecakapan dan kerjasama antar peserta didik, kemudian sebagai ajang penghargaan atas hasil karya peserta didik dan menjadi wadah untuk menyalurkan bakat serta kreativitas. Pelaksanaannya sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, maka kegiatan estetik tahun 2020 akan diselenggarakan secara daring dan dikemas dalam bentuk perlombaan seni pada tanggal 14 sampai 15 November 2020. Kemudian berikutnya adalah pemilu MPS dan OSIS. Nah, ini sebagai ajang belajar berorganisasi, baik siswa SMP maupun siswa SMA. MPS adalah musyawarah perwakilan siswa dan OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah, merupakan program organisasi ya siswa tertinggi di SMP SMA Insan Cendekia Boarding School yang mengemban amanah selama 1 tahun masa bakti, sehingga perlu adanya reorganisasi untuk melanjutkan kepemimpinan pada masa bakti berikutnya. Dan hal ini dilakukan sebagaimana halnya pemilu yang diselenggarakan oleh negara kita gitu. Jadi anak-anak di situ juga bisa belajar PPKN mengenai bagaimana
memilih secara jujur, adil, seperti itu. Pelaksanaan pemilihan ketua MPS dilakukan secara musyawarah dan ketua OSIS dilaksanakan secara demokratis pada akhir masa bakti kepengurusan pada bulan November 2020. Oke, mungkin itu program-program yang akan kita jalankan bersama dengan anak-anak pada semester ini, dan mohon doa restunya dari orang tua, guru-guru, dan yayasan supaya kegiatan-kegiatan ini berjalan dengan baik dan memberikan kebermanfaatan bagi anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami akan mengenalkan guru-guru yang akan mengampu mata pelajaran di SMP maupun SMA Insan Cendekia Boarding School tahun pelajaran 2020-2021. Untuk guru-guru yang saya panggil ke depan. Yang pertama adalah Bapak CPD. Bapak Acep Prisman akan mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP dan beliau diamanahi untuk menjadi wali kelas 8 SMP. Terima kasih Pak Acep. Yang berikutnya adalah Ibu Arum Linggar Ovita SPD. Ya. Ibu Arum Linggar Ovita saat ini akan mengajar mata pelajaran kimia untuk SMA dan saat ini beliau diamanahi menjadi wakil kurikulum SMA. Terima kasih Bu Arum. Berikutnya adalah Ibu Fitriana Rahmawati SPD. Oh lanjut. Ibu Fitriana mengajar matematika untuk SMA dan SMP, dan Ibu Fitri saat ini diamanahi sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMP. Berikutnya adalah Ibu Khairul Mahmudah SPDI. Ya, Ibu Mahmudah yang biasa dipanggil oleh anak-anak seperti itu, beliau mengajar bimbingan konseling dan posisi beliau saat ini sebagai pembina anak-anak dalam hal kesiswaan maupun kurikulum. Jadi nanti anak-anak yang berkenan curhat atau ingin tahu tentang jurusan-jurusan yang akan ditempuh selanjutnya, itu bisa bertemu dan berkomunikasi dengan Ibu Mahmudah. Terima kasih pada Bu Mahmudah. Berikutnya adalah Bapak Lutfi Maulana Abdullah SPD. Bapak Lutfi Maulana Abdullah saat ini sebagai guru mata pelajaran matematika SMP dan beliau pada tahun pelajaran ini diamanahi sebagai wali kelas 10 SMA. Terima kasih Pak Lutfi. Berikutnya adalah Bapak M. Rizky Safari SPD. Bapak Rizky Safari SPD mengampu mata pelajaran kesenian dan saat ini diamanahi sebagai wali kelas 7. Terima kasih Pak Rizky. Berikutnya adalah Bapak Mukti Malik Eskom. Pak Mukti pada tahun pelajaran 2020-2021 akan mengajar mata pelajaran TIK atau prakarya. Terima kasih pada Pak Mukti. Berikutnya adalah Ibu Mulya Hana Dayani SPD.
Ibu Hana pada tahun pelajaran ini akan mengajar fisika SMA dan saat ini beliau diamanahi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMP. Terima kasih Bu Hana. Berikutnya adalah Ibu Ninit Novitasari SPD GR. Ibu Ninit Novitasari saat ini mengajar mata pelajaran geografi untuk SMA dan diamanahi sebagai wali kelas 12 IPS. Terima kasih Bu Ninit. Berikutnya adalah Bapak Nurkolis Abdullah, Sarjana Olahraga. Bapak Nurkolis atau biasa dipanggil oleh anak-anak Pak Kolis, pada tahun ini akan mengajar pelajaran PJOK atau olahraga dan diamanahi sebagai wali kelas 12 IPA SMA. Terima kasih Pak Kolis. Berikutnya adalah Ibu Nurul Fatihah SPD. Ibu Fatihah pada tahun ini akan mengajar biologi SMA dan saat ini beliau diamanahi sebagai staf kurikulum. Terima kasih Bu Fatihah. Berikutnya adalah Bapak Rizky Ramadan S. atau Sarjana Sejarah. Pak Rizky, biasa dipanggil oleh anak-anak, akan mengajar IPS untuk SMP dan saat ini beliau diamanahi sebagai wali kelas 9 SMP. Terima kasih Pak Rizky. Berikutnya adalah Ibu Satna Suci Rahmania Esos. Ibu Satna akan mengajar mata pelajaran sosiologi SMA dan saat ini beliau diamanahi sebagai staf kesiswaan. Terima kasih Bu Satna. Berikutnya adalah Ibu Siti Nurjanah SPD. Ibu Ana, biasa dipanggil oleh anak-anak. Pada tahun pelajaran 2020-2021 akan mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia SMA dan pada tahun ini beliau diamanahi sebagai wali kelas 11. Terima kasih Bu Ana. Kemudian berikutnya Ibu Wahyu Setiorini SPD. Anak-anak biasa memanggil Ibu Tia. Beliau mengampu mata pelajaran ekonomi SMA dan saat ini beliau diamanahi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA. Terima kasih Bu Tia. Kemudian kami perkenalkan kembali Ibu Fitriana Rahmawati SPD. Ibu Fitri pada tahun pelajaran 2020-2021 akan mengajar mata pelajaran matematika SMP dan SMA dan saat ini beliau diamanahi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMP. Terima kasih Bu Fitri. Dan yang terakhir adalah Ibu Fitrotun Nisa. Ibu Fitrotun Nisa SPD atau biasa dipanggil oleh anak-anak Bu Nisa. Pada tahun pelajaran ini akan mengajar bahasa Inggris untuk SMP dan SMA dan saat ini beliau diamanahi sebagai staf kesiswaan.
Kemudian ada staf dari SMP SMA Insan Cendekia yang akan mendukung proses belajar mengajar anak-anak. Yang pertama ada Ibu Isni Nur Ani, AMA Pustakawan. Saat ini Bu Isni diamanahi sebagai pustakawan SMP SMA Insan Cendekia Boarding School. Terima kasih Bu Isni. Kemudian ada Ibu Meisya Hafiana, AMD Kebidanan. Oh ya. Ibu Mei, biasa dipanggil oleh anak-anak. Beliau diamanahi di SMP SMA Insan Cendekia Boarding School sebagai perawat untuk kesehatan anak-anak. Terima kasih Bu Mei. Kemudian ada yang terlupa, tadi Bapak Muhammad Hasbi Asidiki MPD. Ya, biasa dipanggil oleh anak-anak Pak Hasbi. Beliau mengajar mata pelajaran IPA SMP dan saat ini beliau diamanahi sebagai staf kurikulum SMP maupun SMA Insan Cendekia Boarding School. Terima kasih Pak Hasbi. Itulah tadi guru-guru dan staf yang akan mendukung proses belajar mengajar anak-anak selama tahun 2020-2021. Terima kasih atas perhatiannya dari Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan dari asrama kepada Bapak Sudipro. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Yayasan Insan Cendekia Baru, Bapak Dr. Andes Gatot, yang kami hormati, Sri Gatot Priyadi yang kami hormati, Bapak Harwanto selaku Direktur Eksekutif dan Direktur Pendidikan Yayasan Insan Cendekia Baru, Bapak Alfian Adi selaku Kepala Sekolah SMP dan SMA Insan Cendekia Boarding School yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati dan semua orang tua wali murid kelas 7 dan kelas 10 SMP dan SMA Insan Cendekia Boarding School yang saya hormati serta anak-anakku sekalian yang kami cintai. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Dan dengan nikmat tersebut insyaallah kita tetap dan istiqomah menjalankan ibadah, menjalankan kewajiban dan kebutuhan rohaniah kita. Salawat dan salam semoga tetap Allah limpahkan hari bahan junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita, menuntun kita menuju jalan kebenaran yaitu ad-dinul Islam, dan semoga kita semua termasuk umat beliau, hamba Allah yang nanti akan mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anak-anak sekalian yang kami cintai,
untuk program asrama khusus untuk kelas 7 dan kelas 10 maaf, kelas 7 dan kelas 10 SMP dan SMA Ihsan Cendekia Boarding School. Dalam proses belajar 1 tahun di asrama nanti, penguatannya adalah penguatan tahsin dan tahfiz Quran, terutama di tahsin Al-Quran. Jadi nanti 1 tahun putra-putri Bapak Ibu kelas 7 dan kelas 10 nanti fokusnya adalah di Al-Quran. Tahsin kita targetkan adalah 1 semester itu sudah selesai tahsin, dan kemudian semester kedua nanti kita akan fokuskan untuk hafalan Al-Quran. Dan di kelas selanjutnya, kelas 8, 9, dan 11, 12, nanti baru penambahan hafalan bagi yang sudah mulai menghafal, serta penguatan dalam ilmu-ilmu agama dalam bidang fikih, tauhid, hadis, Al-Quran, dan sirah. Untuk kelas 7 dan kelas 10 di tahun pertama, dalam hal ilmu agama, fikih, hadis, tauhid, sirah, dan Al-Quran, itu nanti kita akan berikan dengan bentuk tematik. Jadi tematik PAI, tapi di dalamnya mengandung 5 unsur pendidikan tersebut. Tematik yang kita ambil di semester pertama ini adalah, yang pertama adalah tema tentang keimanan, ketauhidan kita kepada Allah, tentang rukun iman dan rukun Islam, makna syahadat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah tema tentang toharoh atau bersuci. Bagaimana cara mengenali, mengidentifikasi air, terus kemudian bagaimana cara berwudu, bagaimana cara mandi, bagaimana cara beristinja, bagaimana cara membersihkan najis, bagaimana cara tayamum, dan lain-lain. Itu yang nanti kita akan ajarkan khususnya di tahun pertama, di semester pertama untuk kelas 7 dan kelas 10. Semester kedua nanti kita akan fokus di hal-hal yang bersifat ubudiyah, khususnya sholat, yaitu bagaimana tata cara sholat yang benar sesuai dengan syarat dan rukunnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang ada di dalam kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama, yang nanti kita akan ajarkan secara teori maupun secara praktik. Dan insya Allah di tahun pertama target kita untuk SMP dan SMA Ihsan Cendekia Boarding School kelas 7 dan kelas 10 nanti sudah mampu dan sudah memahami serta bisa mempraktekkan ibadah-ibadah pokok di awal, yaitu taharah dan sholat, sehingga nanti di kelas lanjutan, kelas 8, 9, dan 11, 12 sudah mampu mendalami hal-hal tersebut dalam banyak hal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kami akan paparkan program untuk keasramaan dan pembinaan IMTAK untuk tahun 2020-2021. Yang pertama adalah program Kuliatud Diniyah. Ini Kuliatud Diniyah yang nanti kita akan fokus, yaitu pembelajaran, materi pembelajaran adalah ini nanti penguatannya ada di kelas 8, 9, 11, 12. Tapi untuk kelas 7 dan kelas 10 nanti kita fokuskan di tematik, tapi tematik yang nanti akan kita berikan itu mencakup dari 5 unsur pembelajaran tersebut atau materi dari mata pelajaran tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, kenapa di situ ada tauhid, Al-Quran, hadis, dan fikih serta sirah? Karena dalam pendidikan Ihsan Cendekia, terutama di asrama, itu salah satu key performance indikatornya atau KIP-nya, salah satu target dari indikator dari pencapaian yang kita lakukan di asrama adalah, yang pertama adalah dalam bidang tauhid. Dalam bidang tauhid itu siswa dan siswi Ihsan Cendekia itu harus salimul akidah. Akidahnya harus benar, akidahnya harus selamat. Yang kedua adalah
KIP-nya atau Key Performance Indicator-nya harus sahihul ibadah. Ibadahnya harus baik, ibadahnya harus sah. Yang ketiga, Key Performance Indicator-nya adalah siswa-siswi Ihsan Cendekia Boarding School harus matinul khuluq, artinya akhlaknya harus baik. Itu salah satu dari kunci indikator pencapaian dari Sekolah Ihsan Cendekia Boarding School. Selanjutnya, tahsin wa tahfizul Quran. Ini akan kita berikan untuk 1 tahun pertama. Kita khususkan untuk tahsin dan tahfizul Quran. Itu kita mulai pembelajarannya setiap hari Senin, mulai hari Senin ba'da sholat maghrib sampai dengan jam 20.00. Sampai kapan? Sampai hari Kamis malam Jumat, itu kita berikan materi tahsin dan tahfizul Quran. Dan juga selain malam hari, kita juga ada program tahsin dan tahfizul Quran itu di pagi hari setelah sholat subuh, yaitu mulai dari jam 5 sampai jam 6. Atau nanti kalau sudah pembelajaran normal, bisa waktunya menyesuaikan dengan jadwal sholat subuh dan menyesuaikan dengan jadwal masuk sekolah. Terus, pembinaan dan kajian akhlak. Nah, pembinaan dan kajian akhlak ini yang tadi saya sebutkan menjadi salah satu dari Key Performance Indicator dari Ihsan Cendekia Boarding School, yaitu siswa dan siswi Ihsan Cendekia mempunyai akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu tidak hanya diberikan secara teori, tapi betul-betul matin. Matin itu masuk dalam jiwanya, masuk dalam hatinya, dan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah itu menjadi bekal anak-anak kita kemudian. Lanjut. Ada program selanjutnya adalah macet. Nah, pembinaan sholat berjamaah dan ibadah sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan anak-anakku sekalian yang kami cintai, sholat berjamaah adalah salah satu ruh dari pendidikan Ihsan Cendekia Boarding School. Mau sehebat apapun anak-anak kita, kalau sholatnya masih belentang-belentong, atau masih bolong-bolong, atau bahkan sholat tapi tidak jamaah, maka itu menjadi salah satu nilai minus. Maka sholat jamaah 5 waktu di masjid, itu menjadi salah satu hal yang kita tanamkan sedini mungkin kepada anak-anak. Kalaupun nanti proses pembelajaran dari rumah menjadi tanggung jawab kita bersama Bapak Ibu, bahwa pembina asrama akan melakukan kontrol sebelum dan sesudah sholat. Maka di rumah nanti Bapak Ibu selaku orang tua atau wali harus mampu menjadi jembatan buat kita. Artinya ketika waktunya sholat berjamaah, ayo sama-sama kita ingatkan anak-anak kita untuk sholat jamaah. Karena apa? Karena insya Allah kalau sholat jamaah 5 waktu dilakukan, itu salah satunya bisa menjadikan anak kita menjadi anak yang disiplin dalam banyak hal. Yang kedua, selain sholat berjamaah yang merupakan ibadah dalam ibadah mahdhoh atau ibadah wajib sholat, maka kita juga akan lakukan pembinaan dan contoh. Kalau di asrama nanti bukan hanya sekedar pembinaan Bapak Ibu, tapi kita berikan contoh. Kita berikan ibadah yang dilakukan oleh pembina asrama dan dewan guru terutama kita dan semua sivitas akademika di Ihsan Cendekia Boarding School itu menjadi contoh buat anak-anak. Bahwa tidak hanya sholat wajib berjamaah tapi ibadah sunnah. Ibadah sunnah itu contohnya yang kita latih nanti kita bina adalah sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah, sholat duha yang kita lakukan sebelum melaksanakan proses pembelajaran. Nah, sholat duha ini penting kita lakukan karena kalau sudah lewat nanti masa-masa remaja, dewasa apalagi, untuk menjadikan sholat duha sebagai ibadah yang didawamkan atau ibadah sholat yang dilakukan rutin istiqomah itu menjadi sulit. Maka ini juga menjadi sebuah perhatian buat kita bersama
di rumah, Bapak Ibu juga ayo bareng-bareng kita sholat duha bersama anak-anak. Nggak apa-apa, dalam hal ini bisa juga sholat duha dilakukan berjamaah kalau tujuannya untuk litarbiyah, untuk memberikan pelajaran. Kemudian sholat tahajud. Sholat tahajud tidak harus dilakukan anak-anak pada jam sepertiga malam pertama, tapi bisa dilakukan di sepertiga malam terakhir jelang sholat subuh. Bisa 30 menit sebelum azan subuh, dan di sini nanti, kalau nanti di asrama, kita akan biasakan anak bangun minimal 30 menit sebelum sholat, sehingga punya waktu untuk sholat tahajud minimal 2 rakaat. Tapi kalau itu dilakukan terus-menerus, insya Allah menjadi sesuatu yang dawam atau yang rutin dilakukan oleh anak-anak dalam kehidupannya. Zikir, kemudian dan doa ba'da sholat. Zikir, doa ba'da sholat, ini menjadi sebuah rutinitas anak kita. Zikir, fungsinya apa Bapak Ibu? Kenapa setiap kita selesai sholat kita harus belajar, kita ajarkan anak-anak kita untuk berzikir? Karena fungsinya adalah zikir itu intinya ingat bahwa anak kita jangan sampai lepas ingatannya, hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa itu kenapa kita ajarkan doa ba'da sholat? Ini menjadi pembelajaran kita bersama bahwa manusia itu, terutama anak-anak kita, wajib terus-menerus menjaga harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu tauhid itu disebut dengan roja. Roja itu harapan. Jadi dalam berdoa itu manusia punya harapan, punya optimisme bahwa apa yang kita lakukan insya Allah diijabah, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ibadah sunnah yang lain adalah puasa sunnah. Yang kita wajibkan di sekolah adalah puasa sunnah hari Kamis. Tapi nanti kalau proses kegiatan belajar mengajar dari rumah, Bapak Ibu bisa memberikan pembelajaran ibadah sunnah, puasa sunnah itu bisa dilakukan di puasa Senin dan Kamis. Lanjut. Peringatan Hari Besar Islam, peringatan Hari Besar Islam itu Maulid Nabi Muhammad SAW, tahun baru Hijriyah, Isra Mi'raj dan pesantren Ramadan. Untuk tahun ini yayasan memutuskan untuk tidak mengadakan ibadah kurban atau ICBS berkurban. Tapi kenapa? Karena memang kondisinya memang tidak memungkinkan untuk hal itu. Tapi kalau jika Bapak Ibu mau berkorban untuk di sini ya kita tidak menutup, tapi kita membuka selebar-lebarnya. Insya Allah akan disampaikan kepada mustahik yang sekitar sini. Maulid Nabi Muhammad SAW diadakan insya Allah secara daring atau secara online. Nanti anak-anak akan kita berikan materi tentang sirah nabawiyah, mulai dari beliau lahir sampai beliau wafat, kita akan berikan. Kemudian tahun baru Hijriyah itu adalah jangan sampai pemikiran anak-anak kita bahwa Islam itu tidak ada tahun baru. Bahkan jangan sampai terbalik ketika kita merayakan besar-besaran tahun baru Masehi, tapi justru anak-anak kita lupa bahwa kita punya tahun baru yang disebut dengan tahun baru Hijriyah. Nanti insya Allah kita lakukan secara daring juga, bahwa tahun baru Hijriyah itu adalah tahun baru kita sebagai umat Islam. Harus semarak dan harus memang betul-betul hikmat dilakukan. Nanti bareng-bareng ketika di rumah kita bisa melakukan doa akhir tahun sebelum sholat maghrib, dan melakukan doa awal tahun ba'da sholat maghrib, dan juga nanti akan ada tausiah untuk memaknai tahun baru Hijriyah. Isra wal Mi'raj, terus kemudian pesantren Ramadan, Isra Mi'raj dan pesantren Ramadan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu nanti kita akan laksanakan di semester kedua insya Allah. Lanjut. Pembinaan dan pelatihan imam sholat dan khatib Jumat. Sebetulnya ini program yang memang targetnya adalah kepada siswa dan kepada siswa SMA terutama, tapi tetap kita ajarkan juga kepada siswa SMP kaitannya dengan kemampuan, kecakapan khusus anak-anak untuk bisa menjadi imam sholat, terutama kalau untuk kelas siswa SMA bisa ditambah menjadi khatib. Dalam hal ini adalah khatib Jumat atau khatib hari raya. Target dari tujuan dari program ini adalah siswa Ihsan Cantika Boarding School mampu dan siap menjadi imam dan khatib. Tujuannya luar biasa besar karena ini sudah kami rasakan bahwa ini menjadi hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh anak-anak kita. Lanjut.
Pengembangan minat dan bakat. Ada program muhadharah. Kalau muhadharah itu kalau dalam bahasa kekiniannya itu adalah public speaking. Jadi anak-anak belajar bagaimana berbicara di depan umum, belajar untuk berargumentasi, belajar untuk melakukan pidato atau ceramah dan lain-lain. Nah, ini kita akan berikan sejak awal di kelas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapi dalam proses pendidikan dari rumah ini, satu semester ini, muhadharah kita lakukan secara offline. Artinya nanti ada jadwal bahwa putra-putri Bapak Ibu akan mendapatkan jadwal kapan harus membuat video ceramah, dan video ceramah tersebut nanti akan diupload di YouTube dan Instagram sekolah. Dan itu nanti bisa disaksikan oleh seluruh sivitas dan anggota dari YouTube dan Instagram tersebut. Kegiatan olahraga dan kesenian. Kegiatan olahraga dan kesenian itu adalah bentuk dari mewadahi bakat dan minat dari Bapak Ibu, anak putra-putri Bapak Ibu, kaitannya dengan bidang olahraga dan kesenian. Kalau kesenian insya Allah di sekolah kita sudah ada guru seni, musik, yang kemudian nanti bisa membina anak-anak yang mempunyai bakat seni dan musik. Asrama dalam hal ini memfasilitasi waktunya saja, perizinan waktu. Jadi kalau misalnya anak nanti bisa belajar seni musik gitar, biola, dan lain-lain, kita akan kasih kesempatan mereka belajar dan kita fasilitasi perizinan waktu. Terus kemudian olahraga pun juga sama. Kita ada fasilitas olahraga yang bisa digunakan, tapi juga apabila putra-putri Bapak Ibu nanti punya bakat tersendiri di bidang olahraga, kita juga fasilitasi dalam hal perizinan waktu. Bukan kita fasilitasi dalam pelatih dan lain-lain. Kecuali kalau pelatihnya ada dari dalam. Misal renang, itu nanti akan dilatih oleh guru olahraga. Waktunya nanti kita akan sudah dibuat setiap hari Sabtu selama ini berjalan. Terus kemudian bulu tangkis juga ada eskul bulu tangkis kemarin. Kalau misalnya nanti ada yang butuh untuk dilatih bulu tangkis secara khusus, ya kita akan adakan. Terus kemudian yang ketiga adalah Jam'iyatul Qurra wal Hufaz. Ini artinya sebuah wadah atau kelompok atau regu untuk menampung anak-anak kita yang punya bakat qurra. Qurra itu bacaan atau qiraah, membaca Al-Quran dengan baik. Misalnya kalau ada yang secara murotal tadi disampaikan oleh Mbak Kholis tadi, itu juga bagian dari qurra. Itu bisa irama bayati, jawad, dan lain-lain. Terus kemudian wal hufaz ini kita juga mewadahi anak-anak yang hafiz Quran walaupun tidak 30 juz, tapi nanti misalnya butuh bimbingan ustadz untuk mempelajari qiraah sab'ah misalnya. Nanti akan dibimbing oleh ustadz yang memang sudah mampu dan siap dalam membimbing anak-anak atau putra-putri Bapak Ibu dalam hafalan Al-Quran. Secara khusus, misalnya ini adalah wadah yang baik untuk pengembangan itu. Lanjut. Pengembangan bahasa Arab. Pengembangan bahasa Arab ini selain yang kita berikan pada saat nanti pembelajaran kuliah adiniyah, karena kuliah adiniyah ini semua mata pelajaran itu bersumber dari kitab berbahasa Arab. Tapi juga kita juga akan ajarkan anak-anak mengenal mufrodat bahasa Arab, hiwar atau percakapan bahasa Arab, atau mahfuzat bahasa Arab. Misal contoh mahfuzat manjadda wajadda, itu mahfuzat. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan. Itu contoh mahfuzat, nanti anak-anak juga akan dikasih mahfuzat seperti itu, supaya apa? Supaya menjadi motivasi anak untuk bisa berbahasa. Kemudian mading bahasa nanti akan difasilitasi oleh bagian pengembangan bahasa di asrama. Nanti ada anak-anak menulis bahasa, tulisan cerpen, tulisan esai dan lain-lain, dalam bentuk esai dan lain-lain, atau tulisan dalam bentuk karikatur yang kemudian ada keterangannya dan lain-lain, itu ditempelkan di mading bahasa di asrama. Pekan bahasa nanti ada pekan bahasa, itu semua bakat anak-anak dalam bidang bahasa itu kita akan rangkum dalam pekan bahasa. Ada muhadharah, public speaking atau berpidato dalam 3 bahasa misalnya, atau drama bahasa Arab dan lain-lain. Ini tempat di mana anak-anak bisa mengembangkan kemampuan mereka dalam bahasa Arab. Lanjut.
Keputrian ini khusus untuk anak putri yang kita adakan setiap hari akhir pekan, yaitu praktek tata boga, memasak, bikin kue, bikin makanan yang lain, bikin minuman dan sebagainya, yang akan dibimbing dan dibina oleh pembina asrama putri. Kemudian selanjutnya keputrian juga ada disebut dengan pembekalan dan manajemen diri, bagaimana anak-anak putri mampu memanajemen dirinya sebagai seorang akhwat, bagaimana bersikap, bagaimana bergaul, bagaimana menjaga muruahnya, kehormatannya sebagai seorang akhwat dan lain-lain. Bagaimana berpakaian yang sesuai dengan syariah, menutup aurat yang benar seperti apa, itu disebut dengan pembekalan dan manajemen diri. Pendidikan dan pembinaan fikun nisa ini kaitannya dengan masa di mana anak-anak kita, terutama yang SMP, adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dari mumayyiz, menjadi baligh. Jadi mumayyiz itu bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, kemudian menjadi baligh. Ketika sudah baligh, itu adalah fikun nisa. Bagaimana tentang haid, terus kemudian cara bersucinya, apa saja yang dilarang ketika seorang akhwat itu haid dan lain-lain. Itu nanti kita akan berikan pembinaan itu kepada putri ibu, dan nanti akan diberikan oleh pembina asrama putri. Tapi tidak menutup kemungkinan, jadi fikun nisa dalam hal ini pembelajaran tentang fikih haid juga akan kita berikan kepada ikhwan, kepada laki-laki. Karena apa? Karena nanti karena nanti seorang ikhwan, seorang laki-laki juga punya kewajiban untuk mendidik istrinya tentang fikih haid. Nah, ketika nanti punya istri, istrinya tidak ngerti tentang bagaimana haid, maka yang dosa adalah suaminya. Jadwal haid suaminya nggak ngerti, istrinya nggak ngerti, yang dosa adalah suaminya. Nanti kita akan didik itu, dan itu sudah kita ajarkan sedikit demi sedikit. Terus kemudian tujuan dari itu adalah mampu terampil dalam life skill keputrian. Bapak Ibu yang saya hormati, itu program keasramaan kaitannya dengan program selama kurang lebih satu tahun yang akan datang. Tapi dalam program harian, mulai dari bangun tidur sampai anak tidur, itu sudah kami berikan jadwalnya kepada Bapak Ibu masing-masing, dan mohon untuk dipelajari sehingga nanti bisa menyesuaikan jam sekian harus ngapain, jam sekian sudah waktunya apa. Insya Allah nanti dalam praktek kesehariannya menjadi nyambung antara orang tua di rumah dan kita yang ada di sekolah. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kenalkan pembina asrama untuk putra-putri wakil kepala asrama ruangan hari kali ini. Insya Allah nanti bisa hadir karena sekarang lagi mempersiapkan untuk acara akad nikahnya di rumah. Untuk maju ke depan Ibu Siti Warko SPD. Ya, beliau adalah wali asrama untuk SMA Putri yang nanti mengampu pelajaran hadis, insya Allah Al-Quran hadis, dalam untuk satu semester ini Al-Quran hadis. Silakan dengan hormat Ibu Ayu Permata Sari, panjang namanya. Ibu Ayu ini adalah wali asrama SMP Putri, Bu Sarah, nanti bisa berhubungan sama beliau. Beliau di mata pelajaran PAI atau Kuliatul Diniyah mengampu mata pelajaran Sirah Nabawiyah. Ini kalau cerita sejarah insya Allah. Terus kemudian yang ketiga Ustadz Ilyas Ahmad Yasa. Ini apa Ahmad Yasa? Nah, di sini Pak, agak ke sini Pak. Nah, Muhammad Yasa ini wali asrama SMP. Nanti untuk Bapak Ibu yang putra-putrinya SMP Putra bisa berhubungan sama beliau. Ada masalah apapun silahkan komunikasi dengan beliau kaitannya dengan pengasuhan dan pembinaan anak di asrama. Nanti beliau akan pegang mata pelajaran Al-Quran, dan nanti kalau bimbingan tahsin wa tahfiz Quran sama beliau. Terima kasih Pak Ilyas. Panggilannya Pak Ilyas, namanya Ahmad Yasa.
Nah, untuk SMA sendiri, wali asrama SMA, nanti dengan saya Bapak Ibu, ketika nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan kaitannya dengan keasramaan dan pembinaan IMTAK, insya Allah bisa langsung menghubungi saya nanti. Nomornya juga sudah nanti akan kita sampaikan lewat humas. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Yasa SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah sampai di penghujung acara. Marilah kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon keikhlasannya Bapak Ibu ala hadinatis sholih. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu yakafi mazidahu ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamis sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rabbana ya Fattahu ya Alim iftah lana babana bil barakah fil madrasati insan cendekia magnet school, insan cendekia boarding school. Yasir umuruna ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma fir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana singgara. Allahumma ja'alna wa ahli baitina wa dzurriyyatina wa talamidana ij'alna min ahlil khair, ij'alna min ahli ibadah, ij'alna min ahli taqwa, ij'alna min ahli istiqomah, ij'alna min ahli jannah, wa la taj'alna min ahli nar. Allahumma ja'alna minat tawabina, wa ja'alna minal mutatahhirina, wa ja'alna min ibadika sholihin. Allahumma na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Rabbana ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah segala urusan kami, permudahlah urusan kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah sekolah ini semakin maju, jadikanlah sekolah ini semakin barokah. Atas ridhomu ya Allah, atas rahmatmu ya Allah, kami memohon, kami meminta ya Allah. Istajib du'ana ya Allah ya Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, innaka antas samiud du'a, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biridhoillah biidnillah birahmatillah istajib du'ana. Al-Fatihah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rangkaian acara telah selesai. Kami selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada yang salah. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.